Tim Fakta saat ini berada di Jalan Saladara, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, yang juga berdekatan dengan lokasi tempat kejadian perkara penganiayaan Eki dan juga Vina yang terletak di Gang Bakti di sebelah kanan saya ini. Dan di jalan ini pula informasinya saksi AF melihat secara langsung pada saat korban Eki dan juga Vina ini dikejar oleh yang pada saat itu disebut sebagai geng motor begitu ya. Nah, saya akan menemui salah satu orang yang mengenal saksi AF ini dan juga mengenal beberapa dari terpidana, apa kemudian kesaksiannya dan bagaimana kemudian ini kondisi di jalanan ini pada tahun 2016. Kita akan dengar seperti apa ceritanya. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya ini saya sudah bersama dengan Pak Samsuri. Pak Samsuri ini adalah orang yang kemudian ini sempat mengenal ya saksi AF yang beberapa waktu lalu kita ketahui ini memberikan kesaksian berkaitan dengan melihat secara langsung seperti apa kemudian ini sebelum kejadian pengeroyokan Vina dan juga Eki. Pak Samsuri, terima kasih waktunya untuk kami, untuk Fakta. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Pak Samsuri, boleh diceritakan Pak, sebenarnya kalau berdasarkan cerita Pak Samsuri sebelumnya ya, ini kan mengetahui ya beberapa dari pelaku, kemudian juga AF sendiri. Ya. Nah, ini bisa diceritakan Pak, seperti apa? Kalau sama pelaku itu tetangga saya, bahkan ada saudara saya. Oke. Siapa itu? Saudara dari tersangka Eko, saudaranya mertua dari Eko. pihak perempuan. Ya. Nah, kalau masalah AF itu nama baru sekarang ini waktu viralnya itu AF. Dulunya saya pelanggan pencuci mobilnya dia. Sebelum kejadian tersangka ini ditangkap, ini yang sekarang terpidana dua orang itu namanya Hadi sama Eko. Oke. Malam itu sekitaran jam 8:30 lebih mendatangi saya di sini. Di mana? Sambil jalan di ya Pak ya? sini. Boleh diinfokan juga Pak Samsuri, ini rumah siapa? Ini rumah mertua saya. Ini ya di belakang kita ini ya? Iya, rumah mertua. Nah, Nah, di itu? sini waktu saya duduk ngobrol sama adik ipar saya dua orang, ini Eko sama Hadi datang. Datang ke sini, Ang, saya ada perlu apa? Saya pengen grebek orang, grebek tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya. Permasalahannya seringkali dia bawa cewek. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu karena sering pengen mantau dia gerak-geriknya. Tuh di situ. Ya Itu udah. keterangan dari Eko dan juga Eko Hadi. sama Hadi itu dua orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Iya. Ya. Kita lapor ke Pak RT, tanggung jawab saya kata Oke. saya. Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat. Yuk, bareng ke rumah Pak RW, Pak RT. Itu. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Dekat Samsuri? Ini sebelahan. Sebelah mana itu? Nih. Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 Nah, ini meter. kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering ini nginep di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak? Yang Bangunan, kuli bangunan. kuli bangunan. Nah, Dan istirahatnya di sini. Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nih di sini iya, nih iya, kalau iya. kan ini kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini. Kenal. Oke, berarti Pak yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, setahu saya itu. Itu yang Bapak tahu langsung Iya. ya. Dan yang Bapak tahu kalau yang bukan kuli bangunan ini hanya Sudirman saja. Sudirman. Oke. Pak Samsuri, sebelumnya saya mau menanyakan, pada saat pelaporan ke RT, kemudian juga pelaporan dari dua orang tersebut ke Pak Samsuri, ini berapa hari sebelum kejadian penangkapan mereka? Ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? Ya dekat sih ya, sekitaran kalau dari sana itu sekitaran 200 meter. Kalau lewat sini, kalau lewat sana beda lagi yang tadi saya ngomong itu. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah Tempat kiri. kerja AF itu ya? Tempat kerja pencucian mobil. Oh, kiri ini. Iya ini. Kalau kita ke arah sana depannya itu langsung jelas. Ini dari dulu seperti ini Pak? Pemiliknya sama atau mungkin fungsinya sama di sini? Kalau dari dulu emang bangunannya kayak gini. Dari dulu kayak gini. Iya, iya. Tempat bengkel dulu AF. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini Pak Samsuri? Setelah datang dari di sini,
Pertama saya sopan enak, assalamualaikum, Oke. ketok-ketok pelannya, mas. Terus pengetukan agak kasar, baru dia ngebuka. Buka perlahan-lahan itu juga. Nggak semuanya dibuka. Ya. Tepat di pintu ini ya? Ya berarti. Ini perlahan ya sebelah sini ya. Ya. Nah si anak muda langsung ada yang kesana kan digeledah itu. Ternyata ada perempuan yang kemudian dua disebutkan di sebelumnya. kamar mandi ngumpet. Di situ juga bukan AF aja, ada temennya. Kenal Pak Samsuri dengan Nggak temannya? kenal. Bukan orang sini berarti? Nggak tahu itunya. Pokoknya Oke. itu temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Eki. Vina dan Egy itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Anda melihat ada keterkaitankah dengan peristiwa sebelumnya penggerebekan itu sendiri? Nah sempat waktu itu saya melihat di YouTube itu pengakuan AF, Pak saya tahu itu pelakunya ada di depan lagi nongkrong, salah satunya pakai handy plus. Betul. Nah saya ulangi sekali lagi, yang pakai handy plus emang bener ada, sering, karena saya udah tahu orangnya. Ibaratnya Hadi itu kalau ada jerawat ini pakai handy plus. Tapi waktu itu saksi AF juga menceritakan Pak, kalau sempat melihat ada pemukulan dan juga pengejaran terhadap Vina dan juga Eki, bahkan di jalanan Saladara ini, di depan bengkel ada warung katanya. Ini pada saat 2016, Pak Samsuri ingat? Sepengetahuan saya itu nggak ada keributan, nggak ada apa yang tadi itu ya. Oke. Warung apa itu Di depan sini ya? di depan sini. Kalau ini dulunya kontrakan ini Mbak. Gimana? Ini kontrakan. Boleh nyebrang ya, Ya. Pak Samsuri ya? Pada saat itu kita tahu ada cuplikan video dari AF begitu ya, yang kemudian ini juga sempat diwawancara, menyatakan bahwa ia sempat melihat Vina dan juga Eki ini dikejar oleh geng motor begitu ya Pak ya. Geng motor ada sekitar 8 orang begitu. Lihatnya ini sekitar di depan bengkel begitu. Ada warung pada saat membeli rokok. Nah, apakah di 2016 itu memang betul Pak ada warung di sini dan kondisinya sebenarnya seperti apa? Boleh digambarkan? Kalau pengakuan ngomongannya kayak gitu, depan bengkel nggak ada warung. Ini ya, kita sudah berada di depan bengkel pemirsa saat Kalau ini. ini, Boleh diceritakan dulunya apa sebenarnya? dulunya ini kontrakan, ini udah berubah jadi ruko apa, ini belum ada bangunan ini. Nah, kalau di depannya kata F itu warung nggak ada. Ya kan dia kan ceritanya kan malam beli rokok depan bengkel. Kenyataannya nggak ada warung rokok. Ini gelap Mbak, kalau malam gelap. Seandainya pada saat itu betul AF ini berada di titik kita ngobrol saat ini Pak, kemudian melihat ada apa ya, warung, pemotor begitu ya, pemotor yang kemudian ini melewati jalanan ini, Anda mengira itu akan jelas tidak kira-kira penglihatan dari orang-orang yang berada di sekitar sini? Karena kan kondisinya gelap, tidak ada penerangan juga. Ya kalau kita pakai akal sehat, kalau malam duduk di sini, ini belum tahu warnanya apa, ya nggak jelas ya Mbak ya, masih samar itunya. Malam kan nggak ada penerangan, gelap itunya. Tapi kalau AF ini warga mengenalnya ini sebagai pendatang kah atau memang orang asli sini? AF itu sebagai pendatang Mbak, cuman nggak bersosialisasi sama masyarakat sini. Kalau semua dia bersosialisasi, pasti kenal sama anak-anak di sini, akrab, nggak ada sama sekali. Pak, tapi kalau dari 8 orang pelaku ya, terpidana yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian ini, Pak Samsuri sempat melihat mereka mungkin beraktivitas di sekitaran ini Pak, kumpul-kumpul misalnya. Sempat iya nongkrong-nongkrongnya di sana Mbak. Di mana itu? Tuh. Ini sering Pak? Ya sering nongkrong. Boleh ditunjukin ya Pak? Iya, nongkrong di sini. Di sini? Ya di sini. Oh jadi ini memang udah ada dari dulu tempat udah dari duduknya ya? dari dulu ini. Kalau kita lihat jalanan ini kan di sebelah kanannya, ini adalah kebun kosong yang kemudian ini disebut-sebut menjadi lokasi penganiayaan Eki dan Vina. Iya. Iya, artinya memang mereka sering berada di sini kah? Nongkrong-nongkrong di sini atau bagaimana aktivitas yang mereka Jarang aktivitasnya Mbak, nggak tiap hari nongkrong di sini. Ke pokok yang saya tadi terangkan, dia nongkrong sering-seringnya di sini karena mantau pergerakan dari pencuciannya AF sendiri. di- Makasih banyak sekali lagi Pak, Sama-sama. sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya. Pengakuan si AF dengan pengakuan si Mel-Mel itu